Shalom, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di minggu ini. Saya percaya ketika kita ada di sini itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, biar kami mau tanggalkan segala beban pikiran kami, masalah kami, kekhawatiran kami Tuhan, biar itu tunduk di bawah kaki-Mu. Dan kalau hari ini kami punya pergumulan, kami punya permasalahan, kami punya sakit penyakit, biar kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk buat mujizat sampai hari ini Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, sembah, puji namanya Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh, jamah kami, sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Haleluya, kami perlu keajaiban-Mu, kami perlu Engkau Tuhan, jamah kami, Yesus, Yesus, sembah, puji, hanya bagi nama-Mu. Yesus Tuhan, nama-Mu ajaib, Yesus yang perkasa dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Haleluya, oh
Haleluya, karena namamu ajaib, nama yang perkasa, Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, pertolonganku Tuhan hanya dari-Mu, Yesus. Oh, kami
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Oh, menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, kami mau percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami persiapkan hati kami. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami Tuhan, biar hikmat-Mu itu ada untuk setiap kami Tuhan. Kau urapi lidah mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di minggu pertama bulan terakhir tahun 2021. Sepanjang tahun ini, dari Januari kemarin kita sudah set up goal 11 bulan lamanya. Kita rancang mimpi kita rancang cita-cita kita, harapan kita. Tahun ini apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita capai dan segala macamnya. Mungkin beberapa di antara kita sudah berhasil mencapai itu. Beberapa mungkin sedang di tengah-tengah perjalanan. Dan beberapa mungkin malah lain arahnya. Maunya ke sana tapi nyampainya di tempat yang lain, gagal ceritanya. Tapi apapun itu, kita sudah di penghujung tahun Bapak Ibu. Kita sudah di akhir tahun ini. Jadi hari ini saya mau ajak kita how to finishing well. Mari kita selesaikan tahun ini dengan tepat, dengan baik. Walaupun keadaannya tidak sama seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Walaupun rencana yang kita set up mungkin tidak tercapai. Tapi apapun itu,
Berbahagialah, berbanggalah sebab Anda toh sudah berusaha, Anda sudah berjuang sepanjang tahun ini. Tidak semua orang bisa melewati tahun ini loh Bapak Ibu. Ada banyak orang yang karena banyak hal yang lain, ada banyak kejadian di luar kekuatan kita, di luar kekuatan manusia. Ada yang dipanggil pulang, ada yang gagal di tengah jalan, ada yang begini dan begitu segala macam. Tapi kita, walaupun mungkin kita tidak mencapai 100% dari goal kita, dari harapan kita, mimpi kita, tapi kita masih ada hari ini. Itu satu anugerah yang tidak ternilai dalam hidup ini. Jadi hari ini, be grateful. Bersyukurlah. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau bersyukur, dan kita mau akhiri tahun ini dengan sebuah kemenangan, sebuah berkat yang dari Tuhan. Sekalipun, ingat ya, sekalipun kenyataan mungkin tidak sama seperti apa yang Anda harapkan, tapi Anda hari ini, Anda adalah seorang yang menang. Anda sudah berhasil mencapai di bulan terakhir ini. Tidak banyak orang yang mencapainya, tapi Anda sudah di sini. Lepas daripada segala keberhasilan, kegagalan, dan segala hal yang lainnya. Lepas daripada itu semua, Anda sudah berhasil nyampai di sini. Hari ini biar kita belajar yuk sama-sama. Apa yang Alkitab kita mau katakan? Kita mau akhiri tahun ini dengan sebuah pengertian, dengan sebuah pemahaman firman. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Hidup ini bukan cuma sekedar masalah mencari harta duniawi, mencari uang dan segala macam. Bukan Bapak Ibu. Uang, harta itu hanya bagian kecil dari berkat yang disiapkan Tuhan buat Anda dan saya. Tapi ada berkat yang jauh lebih besar. Ada berkat yang penuh, yang full, yang komplit yang Tuhan siapkan. Dan saya pengen ajak kita sama-sama belajar untuk melihat gambar besarnya, big picture-nya. Saya mau bacakan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28 sampai ke 34. Lalu seorang ahli Taurat, perhatikan ya, yang bertanya seorang ahli Taurat, bukan orang biasa, bukan orang sekedar pengikut Kristus atau orang pengikut Musa, bukan. Seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus, perhatikan, Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi karena ada orang-orang Taurat, ahli Taurat ini dengar Yesus lagi tanya jawab dengan orang Saduki, dan pertanyaan orang Saduki itu susah, pertanyaannya menjebak, tapi Yesus menjawabnya dengan tepat. Maka datanglah orang Taurat itu, ahli-ahli Taurat itu kepada Yesus dan bertanya satu pertanyaan serius, pertanyaan yang susah. Dia bertanya ini, hukum manakah yang paling utama? Dan perhatikan Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat rawan. Kenapa? Karena yang bertanya adalah seorang ahli Taurat, ditanyakan kepada Yesus, hukum mana yang paling utama dari hukum Taurat? Dan semua orang mendengar di sana, semua orang Yahudi di situ mendengar jawaban Yesus akan menentukan apakah dia itu mengerti hukum Taurat apa tidak, apakah dia itu punya kapasitas atau tidak untuk diikuti. Lalu ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Tadi di awal saya sudah jelaskan, yang bertanya ini adalah seorang ahli Taurat, orang yang sangat pintar. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, ini percakapan ini, ayat ini percakapan tingkat tinggi Bapak Ibu. Ini percakapan antara Yesus dengan ahli Taurat ini, sebuah percakapan yang sangat mind-blowing sekali. Itu bobotnya berat sekali sebenarnya. Bukan sekedar tanya jawab biasa, bukan Bapak Ibu. Ingat awal mulanya, orang Saduki itu orang terhormat, orang pintar. Bertanya jawab, dia berusaha bertanya pertanyaan susah, pertanyaan menjebak kepada Yesus. Yesus jawab dengan tepat. Karena jawabannya tepat, ahli Taurat ini dia merasa hebat. Aku mau tanya, aku mau uji kalau gitu. Dia tanya satu pertanyaan, hukum mana yang paling utama? Dan karena dia tahu itu pertanyaan yang sangat susah. Kenapa? Karena mereka semua orang Yahudi itu punya 613 hukum tertulis.
Yang kita kenal dengan hukum Taurat, Torah. 613 yang tertulis itu Bapak Ibu. Dan ada 1000 kurang lebih ya, 1400 perintah lisan yang diajarkan turun-temurun dari nenek moyang kepada generasi berikutnya. Jadi ada ribuan hukum. Lalu Yesus disuruh milih yang paling utama yang mana. Dan perhatikan ini, kalau Anda disuruh milih, ada 2000 pilihan, disuruh pilih yang utama, yang satu yang atau dua yang paling penting dalam hidup ini, Anda kan pasti bingung. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih A, nanti pasti ada aja orang yang bilang, oh harusnya B dong, harusnya C dong, harusnya D dong. Ada 2000 makanan di Indonesia, makanan tradisional. Disuruh milih yang paling enak yang mana. Kalau Anda jawab rendang, nanti ada saja orang yang bilang, oh nggak bisa, yang paling enak itu bubur Manado. Oh yang paling enak itu nasi goreng. Nanti ada yang bilang paling enak itu sate Madura dan segala macamnya. Tapi perhatikan, kenapa waktu ditanya dari 2000 hukum yang tertulis itu dan yang terlisan itu, Yesus memberikan 2 hukum dan tidak ada yang bisa bantah Yesus dan tidak ada lagi yang berani nanya setelah mendengar jawaban Yesus. Artinya jawaban itu telak, jawaban Yesus itu telak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa disalahkan. Kenapa tidak bisa disalahkan? Kenapa tidak bisa diganggu gugat? Kenapa tidak bisa ditemukan celahnya? Kenapa Bapak Ibu? Nah inilah cerdasnya. Dan saya percaya Yesus kita, itu Tuhan kita adalah seorang pribadi yang sangat cerdas. Dan ini yang kita perlu pahami baik-baik. Kalau Yesus kita cerdas, kita anak Tuhan harus sama cerdas. Hidup ini bukan cuma sekedar mengalir. Sepanjang tahun ini kita sudah set up goal. Saya pribadi kita ajarkan semua jemaat kita untuk tidak pernah mengalir dalam hidup ini. Harus di set up yang benar. Karena Yesus juga nggak mengalir. Kita sudah belajar kok sepanjang tahun ini. Yesus nggak mengalir. Yesus punya planning. Yesus punya goal. Yesus punya cara, strategi, dan segala macam. Termasuk dalam percakapan ini. Dia cerdas Bapak Ibu. Dia ngerti baik-baik kok. Dia tahu, dia paham dengan benar. Apa dia lakukan, apa dia jawab, yang mana yang benar. Jadi kita pun harus sama. Harus tahu. Nah, balik lagi. Kalau kita sudah secerdas-cerdas mungkin, kita sudah berusaha sebaik mungkin, men-set up goal, mengatur strategi hidup ini sepanjang tahun ini dengan sebaik mungkin, ternyata masih terjadi di luar dugaan, ya sudah. Kita bisa melangkah tetap dengan hati yang lapang, kita bisa tetap melangkah dengan hati yang bersyukur. Kita tidak no regret, tidak ada penyesalan. Kecuali kalau kita sepanjang tahun santai-santai, ngawur-ngawur, diem-diem lalu bangkrut, rusak, ya penyesalan itu mesti nggak bisa, tidak mungkin terhindari. Tapi kalau Anda tahu kau sudah berjuang sekuat tenagamu, masih belum mencapai hasil yang diinginkan, be grateful and be proud of yourself. Belajar nanti kita dari Yesus. Tetap walaupun keadaannya nggak pas, belajar. Karena kita sudah set up semuanya. Kita berusaha sekuat tenaganya. Nah sama seperti Yesus, dia cerdas. Yesus ini sangat hebat, sangat cerdas sekali Bapak Ibu. Dia tahu lawan bicaranya seorang ahli Taurat. Orang yang ahli Taurat, orang Saduki, tidak mengakui kealahan Yesus saat itu. Mereka nggak mengakui Yesus. Mereka mengakui Musa. Hukum yang mereka pegang adalah hukum Musa, Taurat. Jadi apa yang membuat mereka, semua orang Saduki, semua ahli-ahli Taurat, tidak ada lagi yang berani menanyakan sesuatu kepada dia. Tidak ada orang yang berani mengganggu gugat jawaban Yesus. Tidak ada yang berani menyalahkan jawaban Yesus. Tidak ada yang bisa cari celah dari jawaban Yesus. Kenapa? Karena Yesus dengan sangat tepat dan sangat cerdas sekali menjawab 2 hukum yang ditulis oleh Musa dan diperintahkan oleh Musa, Bapak Ibu. Kalau Anda baca baik-baik, dia berkata begini. Ayat yang ke 29 dulu. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu diambil, itu bukan karangan Yesus. Yesus sedang mengutip perintah Musa. Ulangan pasal 6 ayat 5. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa pikiranmu. Karena dia Esa. Dikutip Bapak Ibu. Apa yang Musa ngomong dia kutip. Itu yang terutama. Lalu dia bilang lagi ke ayat di bawahnya, ayat 31.
Dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dia ngomong, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu dan jiwamu, pikiranmu. Itu dari kitab yang tadi kita sudah baca, kitab Ulangan. Kita nggak baca, tapi saya sebutkan lah. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Lalu dia ngomong, hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Dari mana Yesus dapat ini? Ini juga bukan karangan Yesus. Yesus mengutip lagi satu hukum yang ditulis Musa, kitab Imamat pasal 19 ayat 9 Bapak Ibu, mulainya. Satu perikop nanti kalau Anda baca, pasal ayat 9 sampai 18. Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Itu judul perikopnya kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Dia bilang, love your neighbor as yourself. Kasihilah saudaramu, tetanggamu seperti dirimu sendiri. Satu perikop itu sama Yesus dirangkum jadi satu kata, satu kalimat. Kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Love your neighbor as yourself. Seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada orang yang berani menyalahkan Yesus, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang berani menyalahkan jawaban ini. Kenapa? Karena memang tertulis. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diprinter, nggak bisa dibelokin. Nggak bisa. Makanya saya bilang ini percakapan yang sangat, ini tingkat tinggi sekali Bapak Ibu. Kalau orang mengerti Alkitab, orang ngerti Taurat Katam, nggak bisa dibolak-balik, nggak bisa Bapak Ibu. Kita mau cari celahnya juga nggak bisa. Makanya nggak ada yang berani ngomong lagi setelah itu. Artinya jawaban ini tepat, final. Nggak bisa lagi diubah. Nah, hari ini saya pengen kita belajar. Dari jawaban yang sangat eksak ini, yang sangat tepat ini, Yesus mengajar. Yang pertama berarti yang utama, yang paling tinggi. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Yang kedua, di bawahnya berarti. Yang pertama kan yang paling tinggi. Yang kedua, kasihilah, di bawahnya berarti setelah itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hari ini saya pengen ajak kita belajar. Yesus sedang mengajar kita untuk mengerti tentang 3 level cinta. Cinta yang pertama, yang paling tinggi Bapak Ibu, cinta Tuhan. Dengan segenap hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, akal budi kita. Yang paling tinggi. Yang paling tengah, yang kedua, mengasihi sesamamu, love your neighbor. Yang paling bawah, yang paling ketiga, mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Nah, ini seperti anak tangga. Gak bisa kita loncat, aku mau mengasihi Tuhan, aku benci orang, aku gak suka diriku, aku mau yang ketiga langsung. Gak bisa. Kalau ada orang bilang, aku cinta Tuhan, tapi dia gak bisa mengasihi diri sendiri, bohong. Dia benci sama orang, bohong. Nggak mungkin itu Bapak Ibu. 1, 2, 3 harus berjajar. Makanya Tuhan bilang ada hukum yang pertama, yang terutama, ada hukum kedua. Nggak bisa ke pertama kalau keduanya nggak ada. Ini kan yang pertama ini yang paling tinggi. Kalau ini aja nggak dilewati, nggak bisa nyampe ke atas dong. Jadi harus ingat urutannya. Mengasihi diri sendiri harus, mengasihi orang lain harus, dan Anda tidak akan bisa mengasihi orang lain kalau Anda nggak bisa mengasihi dirimu sendiri. Baru masuk ke sini, kasih orang lain, baru naik lagi mengasihi Tuhan. Kau tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kau tidak bisa mengasihi saudaramu. Kau tidak bisa mengasihi Tuhan kalau tidak mengasihi dirimu sendiri. Ini udah paketnya. Dan hari ini saya pengen kita belajar. Terus bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri itu bagaimana Bapak Ibu? Saya percaya satu ini. Tuhan itu memberi perintah, itu bukan sekedar ngawur-ngawur. Bukan dikasih perintah yang tidak bisa dikerjakan, bisa pasti. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya kita mengasihi diri kita sendiri. 1, kita akan mampu mengasihi diri kita sendiri kalau kita bisa melihat diri kita sama seperti cara Tuhan melihat kita. Saya ulang baik-baik ya. Anda akan bisa mengasihi dirimu sendiri kalau kau bisa lihat cara Tuhan melihat dirimu. Di mata Tuhan kita itu berharga Bapak Ibu. Di mata Tuhan kita itu mulia. Yang sampai dia rela korbankan nyawanya buat Anda dan saya. Berharga. Tapi kadang kita melihat diri kita sendiri kayak sampah. Cobalah kita lihat. Kalau misalnya pagi
Bangun tidur, Anda pergi ke kamar mandi, mau mandi, ada cermin misalnya. Anda bercermin. Waktu kau lihat bayangan dirimu sendiri, apa yang kau lihat, Bapak Ibu? Apakah kau melihat seorang yang, atau pribadi, atau bayangan yang menyenangkan? Yang Anda lihat terus, Anda merasa, wah, damai rasanya lihat bayangan ini, lihat pribadi ini. Atau Anda melihat, kok keriput di sini, aduh kok jelek di sini, aduh kok begini, kok ini hidung kok gede, mata kok sipit, mulut kok lebar. Banyak keluhan, banyak cacat yang kita lihat. Yang mana kita? Oh, kok aku gemuk ya, kok aku tua ya, kok aku hitam ya, kok aku begini. Yang mana yang kita lihat, Bapak Ibu? Apa yang kau lihat? Ini secara jujurnya saja ya. Anda nggak usah cerita ke orang, tapi Anda jawab dengan hatimu. Apa yang kau lihat dengan dirimu sendiri, itu adalah representasi dari bagaimana kita akan melihat dan menilai diri kita sendiri. Apakah kita bisa mengasihi diri kita sendiri atau tidak? Tergantung, Bapak Ibu. Nah, problem besarnya, manusia itu banyaknya ada dua image yang salah. Kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri, ya kita harus punya self-image yang benar. Gambar diri yang benar. Nah, masalahnya ada dua pandangan yang salah. Ada dua gambar diri yang salah. Yang pertama, yang salah itu namanya inferiority complex. Inferiority complex. Ini adalah satu terminologi, satu apa ya namanya ya? Satu tulisan dari seorang psikolog terkenal, Bapak, dari Amerika. Dia menyebut ada satu penyakit, satu keadaan namanya inferiority complex, yang penderitanya itu selalu merasa dirinya inferior, rendah dibanding orang lain. Orang lain hebat, orang lain cantik, orang lain pinter, orang lain mampu, orang lain hebat, orang lain wow, pokoknya orang lain hebat semuanya lah. Tapi dia, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku miskin, aku nggak punya kesempatan, aku nggak punya pendidikan, aku nggak bisa. Pokoknya semua tentang dirinya rendah. Nah, keadaan inferiority complex ini bukan bawaan lahir. Ingat baik-baik, keadaan ini, dua pandangan yang salah ini bukan bawaan lahir loh, Bapak Ibu. Semua orang lahir itu dengan gambar Allah. Tapi di tengah perjalanan, waktu kita ketemu orang yang salah, kita membuat keputusan yang salah, kita mengalami kondisi yang berat, itu bisa merubah pandangan kita tentang diri kita sendiri. Gambar diri kita bisa berubah. Nah, salah satunya inferiority complex ini. Berapa banyak di antara kita, mungkin waktu kita kecil, SD misalnya, SMP, SMA, atau kuliah, atau kerja, kita pernah dibully sama orang, sama teman. Mungkin karena penampilan kita berbeda. Kita mungkin kecil, kita mungkin kurus atau gemuk, atau lewat fisik dulu ya ini ya. Ini bukan body shaming, tapi lewat ini dulu supaya kita punya gambaran dari mana datangnya inferiority complex ini. Mungkin kayak saya misalnya nggak ada rambut atau yang lain. Lalu orang-orang kita, teman kita mulai ngomong, wah si botak, atau si gemuk, si kurus, si monyet, si ini, si itu, berbagai macam julukan dikasih. Lalu kita mulai pahit, kecewa, marah, malu, dan segala macamnya. Orang mulai membuli kita. Kalau zaman dulu, bulian itu hanya akan terjadi kalau kita ketemu dengan mereka. Kita di sekolah, kita di kampus, kita di tempat kerja. Kalau kita nggak kerja, nggak ada bulian. Kita nggak sekolah, nggak ada yang bully. Tapi sekarang, zaman sekarang jauh lebih serem, Bapak Ibu. Anda nggak ketemu netizen, wah itu luar biasa pembulinya. Internet itu luar biasa. Nggak usah ketemu, bahkan nggak kenal bisa saling membuli. Jadi hari ini hati-hati, waspadalah dengan dirimu, anak-anakmu. Gambar diri mereka bisa rusak, berantakan. Gara-gara orang nggak kenal bahkan. Hina kita, caci maki kita, banding-bandingkan kita, dan segala macam. Atau mungkin kita punya saudara, yang satunya saudara kita mungkin pinter. Lalu orang tua kita tanpa sadar mereka bilang, kok kamu nggak bisa kayak dia sih? Kok kamu nggak kayak si ini sih? Kok kamu nggak bisa kayak begitu sih? Kenapa kok beda sih? Menyakiti, merusak, lalu gambar dirinya rusak. Inferiority complex, jatuh. Hari ini kalau Anda salah satu orang yang masuk dalam kategori ini, saya mau kasih tahu ini. Lihat dirimu bukan lewat kacamata para pembulimu. Lihat dirimu dengan kacamata Tuhan.
yang rela mati menebus hidupmu dan saya. Anda berharga kok. Hidupmu itu berharga luar biasa. Itu kata firman lah Bapak Ibu. Dia jamin hidup kita baik, dia jamin hidup kita luar biasa kok. Kita itu satu ciptaan yang istimewa, yang unik. Orang suka bilang, wah kita itu satu di antara sejuta orang istimewa. Wrong. Anda bukan ciptaan satu dari sejuta. Kau satu-satunya di antara 7 miliar orang. Lihat jempolmu Bapak Ibu. Ada fingerprint, ada sidik jari. 7 miliar orang di muka bumi ini yang pernah ada ya, 2,5 miliar lah kurang lebih sekarang. Tidak ada satupun yang sidik jarinya sama dengan tanganmu, dengan jempolmu. Unik. Mata kita misalnya, mata kita ini punya pattern. Kalau dikasih lampu ya, di cahaya ada polanya, bentuknya, lingkarannya, ada bentuk begini begitu segala macam, membentuk satu pola tertentu. Dari miliaran, 2 miliar orang itu tidak ada satupun yang sama juga dengan matamu. Betapa hebatnya. Dan Alkitab bahkan menulis begini, Tuhan tahu, dia menghitung rambut di kepalamu dan tidak ada satupun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang pribadi yang sangat mencintai kita. Orang yang mengaku paling cinta saya aja nggak bisa kok ngitung rambutku. Rambut saya ini udah dikit. Itu aja nggak terhitung Bapak Ibu. Tapi Tuhan dia hitung semuanya. Dan tidak ada satupun yang jatuh tanpa seizinnya. Begitu rupa dia mengasihi kita. Kenapa? Karena kita berharga. Jadi hari ini kalau Anda dibully, disakiti orang, dihina orang, jangan justru mengaminkan dan melihat dirimu lewat kacamata mereka. Jangan. Lihat dirimu lewat kacamata Tuhan. Betapa besar anugerah Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada Anda, kepada hidup kita. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Mulai lihat betapa hebatnya anugerah, talenta, berkat yang disiapkan Tuhan buat Anda dan saya. Kita semua berharga di mata Tuhan. So hari ini jangan mengaminkan lagi para pembulimu. Jangan mengaminkan lagi kata-kata jahat yang dilontarkan orang kepadamu. Jangan menganggap dirimu inferior, rendah. Jangan. Kau berharga. Aminkan dan hidupilah itu. Nah, keadaan yang kedua, kebalikannya. Yang tadi inferiority complex, yang kedua superiority complex atau bahasa kerennya narsis. Alkitab memang menulis Bapak Ibu, kita harus love ourselves. Love your neighbor as yourself. Love yourself. Tapi ada beda yang besar sekali antara love yourself dan dengan in love with yourself. Mengasihi diri dengan jatuh cinta pada dirimu itu berbeda loh Bapak Ibu. Kalau kau mengasihi dirimu, kau dandani. Ada yang rusak, ada yang sakit, diobati, dijaga. Alisnya miring, dirapiin, disamain kanan kiri. Ada yang sampai ditato, ya sudahlah. Ada yang jerawatan, diobati, dipencet. Di komedonya dikeluarin, di facial, dikasih krim, dikasih ini, dikasih itu, di laser dan segala macam supaya bagus. Skincare itu luar biasa. Skincare itu dari harga yang puluhan ribu sampai jutaan. Semua lengkap, tinggal mau yang mana, sanggupnya yang mana. Mau glowing kayak apa terserah. Banyak pilihannya. Rambut dari merek sampo ABCD, semua banyak. Demi merawat itu mengasihi diri. Jaga makan, jaga tubuh, sehat, itu mengasihi dirimu. Tapi jatuh cinta dengan dirimu sendiri, itu beda. Orang yang in love with themselves, itu kalau dia lihat kaca, ada kaca, dia lihat dirinya sendiri terus nyanyi. Wah, sebab kau besar, tiada seperti engkau. Itu Bapak. Dia merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling top, paling pintar, semua yang paling dia. Dan biasanya orang-orang yang
menderita ini, superiority kompleks ini, yang narsis ini biasanya suka mendatangkan kepahitan bagi orang lain. Mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Suka menyalahkan orang lain. Apapun terjadi dalam hidupnya, dia nggak pernah salah, tapi orang lain yang salah. Oh, karena dia, karena si A, karena si B, karena si D. Begitu rupa. Dia akan bermanipulasi begitu rupa supaya dirinya hanya jadi korban. Kenapa? Karena dia nggak mungkin salah. Dia sempurna. Yang salah si A, si B, si C. Ditanya, apa kelemahanmu? Kayaknya kelemahan saya karena saya terlalu baik, terlalu sabar. Mana ada itu? Hanya orang narsis yang begitu. Tapi ini ada loh, Pak. Maksudnya, ada orang yang bisa berpikir begitu. Ini salah. Jangan melihat dirimu terlalu tinggi. Jangan terlalu rendah. Tapi kalau ketinggian juga salah. Kita menganggap diri kita kayak Tuhan. Gak pernah salah. Gak pernah khilaf. Gak pernah gagal. Semua orang lain yang gagal. Oh, kerjaan bangkrut gara-gara si A. Rumah tangga rusak gara-gara si B. Kesehatan berantakan gara-gara ini. Oh, teman pergi semua gara-gara si itu. Semua gara-gara orang. Gak ada yang gara-gara dia. Dan hidupnya, orang ini, hidupnya tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah bisa sukses sampai dia mengerti kesalahan ini. Karena ini namanya penyakit. Nah, dari yang inferior dan yang superior, yang manapun, dua-dua membawa kehancuran. Anda hanya bisa mengasihi dirimu dengan benar, gambar dirimu dengan benar, kalau kita bisa melihat diri kita seperti cara Tuhan melihat. Hari ini, kita berada di bulan terakhir Desember 2021. Akan ada banyak orang yang akan diuji dalam bulan ini. Sepanjang perjalanan kita dari Januari 2021 sampai sekarang Desember 2021, Bapak Ibu. Orang akan mulai melihat, wah, kok gak sama dengan apa yang dirancangkan. Katanya awal tahun kemarin katanya mau punya kerjaan sendiri, mau menikah, mau punya rumah misalnya. Ternyata sampai sekarang belum punya rumah. Orang mulai akan membuat Anda, mengecilkan Anda. Oh, ngomong doang ternyata. Oh, nggak bisa apa-apa, nggak punya kerjaan, kok nggak punya begini begitu. Katanya mau punya perusahaan, malah dibangkruti, malah di PHK dan segala macamnya. Orang akan mudah menjatuhkanmu. Tapi ini saya mau katakan, jangan dengarkan kata mereka, dengar kata Tuhan. Kita mungkin belum mencapai ke titik di mana pengharapan kita ada, di mana goal kita set up. Tapi kita sudah melangkah, kita sudah berjuang, dan kita sudah sampai di sini. Kita masih punya waktu kok. Masih ada musim depan, tahun depan. Tapi paling tidak, mari kita tutup tahun ini dengan sebuah hati yang benar. You are not a loser. Hanya karena kau kalah, bukan berarti kau orang yang kalah. Keadaan kita cuma temporary. Bukan selamanya kita akan kalah terus. Just because you lose, you are not a loser. Hanya karena kau orang yang jatuh, mungkin kita sedang jatuh dalam dosa, mungkin. Minta ampunlah, bertobatlah, jangan diulang lagi. Tuhan bisa pulihkan. Bukan berarti sekali kau jatuh, berarti wah ini orang memang neraka sudah. Nggak ada lagi pengampunan, ini keterlaluan orang ini. Enggak, Bapak Ibu. Kita memang bisa jatuh, tapi bukan berarti kita akan tergeletak, tidak. Jangan define yourself based on your condition. Jangan menilai, menggambar, atau menentukan dirimu itu sama dengan keadaanmu. Keadaanmu bisa jatuh, keadaanmu bisa dibawa, keadaanmu bisa terluka, keadaanmu bisa pahit, keadaanmu bisa kalah, tapi bukan berarti kau orang yang gagal. Bukan. We can start again next year, next season. Tapi penting untuk kita menutup tahun ini, musim ini, dengan hati yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan pandangan yang benar. You are worthy. Engkau berharga di mata Tuhan. Baru, Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa belajar mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa pindah ke tangga yang kedua, level yang kedua. Love your neighbor. Kasihilah sesamamu manusia. Kalau dalam kitab Lukas Anda baca, si ahli Taurat itu nanti dia akan berusaha mencari celah. Mereka nanya nanti, dan siapakah sesama aku manusia itu yang harus kukasihi ini?
Mereka berharap Yesus akan berkata, ya sesamamu Yahudi itulah, sebangsamu, senegaramu ini, sesukumu itu. Tapi ternyata tidak. Yesus kasih sebuah cerita yang sangat terkenal tentang the Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Ada seorang Samaria dirampok, ditinggal setengah mati oleh para perampok. Lalu datanglah imam, Lewi, dan orang Samaria. Tidak nolong kecuali orang Samaria. Dia bawa naik ke keledainya, dibawa ke penginapan, dia tinggalkan uang, dia tanggung semua pengobatannya. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, menurutmu dari 3 orang ini siapakah yang jadi sesamanya manusia? Lalu si ahli Taurat berkata, dia yang menunjukkan belas kasihan. Do it. Lakukan yang sama. Do the same. Kita disuruh mengasihi sesama kita manusia. Dan saya belajar ini dengan sangat sakit rasanya saya belajar ini. Tidak ada orang yang layak untuk dibuang, Bapak Ibu. Dan ini saya bicara dengan sangat hati-hati ya, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang berhak untuk kita benci. Walaupun kenyataan kita memang benci orang. Kita ngomong fair saja. Tapi tidak ada orang yang layak untuk dibenci. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka juga. Ingat poin 1 tadi. Kita harus melihat diri kita sama seperti cara Tuhan melihat kita. Lihat orang lain sama. Kita harus lihat orang lain sama seperti cara Tuhan melihat dia. Kita benci dia, tapi Tuhan mengasihi dia, Bapak Ibu. Dan gak mudah memang. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, gampang. Kita mengasihi orang yang suka kasih kita makan, beri kita hadiah, gampang memang. Tapi kalau ada orang yang nyakitin kita, orang yang antara inferiority complex atau yang narsis ini dalam hidup kita, susah untuk dikasihi. Bener. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Tapi Tuhan suruh, ayo kasihi. Kasih, love. Kalau Anda baca dalam Alkitab kita, Anda akan mendapati the greatest gift of all, karunia terbesar yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia is love. Kasih. Pada hari yang terakhir akan tersisa 3 hal. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar di antaranya is love. Dan Tuhan suruh kita, kasihilah sesamamu manusia. Hari ini kalau saya tanya, Bapak Ibu coba tutup mata sebentar. Lalu saya tanya ini, pertanyaan ini, Anda jawab dengan pikiranmu. Bayangkan namanya dan wajahnya, orangnya, siapa yang paling kau benci? Di pikiran Anda akan mulai muncul satu nama, mulai muncul satu wajah. Mungkin samar-samar, tapi ada wajahnya. Mungkin ada yang rada-rada lupa wajahnya kayak apa, tapi pasti keluar wajahnya. Lalu mulai akan terbayang lagi perbuatan-perbuatannya yang menyakitkan. Dia mungkin nipu kita, dia mungkin bohongin kita, dia mungkin melakukan hal-hal yang begitu rupa menyakiti kita. Nah, kita benci, kita panas, kita kecewa. Saya mau bilang ini, saya tahu tidak akan pernah mudah untuk mengasihi mereka. Nggak akan mudah, Bapak Ibu. Tapi belajar sesuatu ini. Balik lagi, si ahli Taurat dia bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Yang sesamaku manusia itu siapa? Neighbor yang harus kukasih itu siapa? Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang tepat, seperti yang Yesus jawab. Menurutmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang jadi sesama manusia dari si Samaria itu? The right question is, how can I be a neighbor for someone? To whom? Kepada siapa? To whom can I be a neighbor? Kepada siapa aku bisa jadi sesama manusia yang menunjukkan belas kasihan itu? Jadi bukan masalah orangnya sekarang ini. Bukan masalah, oh siapa yang harus dikasih? Oh si A, si B, si C, ini yang nyakitin, ini yang kurang ajar, ini yang begini. Bukan. He's talking about ourselves. Kita ini bisa jadi sesama manusia buat siapa? Kita bisa memberi kasih buat siapa? Dan saya percaya dalam hidup ini,
Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang itu bukan kebetulan, Bapak Ibu. Suka nggak suka, terima nggak terima, Tuhan punya rencana. Jadi hari ini kalau Anda benci seseorang, saya ngomong hati-hati ya. Anda harus tetap mengasihi dia. Mengasihi itu bukan berarti terus kita harus wah baik-baik, merendah diri, menjatuhkan diri, harga diri, martabat, bukan. Kalau dia butuh, kita mampu, bantulah. Kasihilah dia. Harus mengasihi. Harus mengampuni. Tapi jangan lupakan. Oh, Pak, dia dulu pernah nipu aku. Modusnya begini, Pak. Dia ngasih aku job tender, tapi ternyata belum. Lalu dia datang lagi, ngasih tender lagi. Jangan terus, yes, kita lupakan, kita ampuni, kita mulai lagi. Ya jeblok kedua kali. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Jangan lupakan, harus hati-hati. Kalau Anda masih tetap mau jalan kerjasama dengan orang ini, paling tidak dicek toh tendernya benar apa tidak, terdaftar apa tidak, siapa orang tanggung jawab PIC-nya siapa, nilainya berapa, nanti pembayarannya bagaimana, term kondisinya bagaimana, dicek. Kalau oke semua silakan jalan. Tapi kalau tidak, ya Anda kan selamat. Mengasihi harus, mengampuni harus, tapi jangan lupakan. Kalau Anda lupa, ini jadi masalah banyak orang Kristen. Forgive and forget. Lah kalau forgive and forget, kita jadi bengong ntar. Oh, dulu aku pernah ditipu, Pak. Gimana? Mobil saya dipinjem, katanya mau ngantar anak sekolah, terus tiba-tiba dibawa lari, dijual. Lalu hari ini, Pak, dia datang lagi, mau minjem mobil lagi, katanya mau ngantar anak sekolah. Kalau Anda kasih, itu yang bodoh kita. Kenapa? Orang kita terlalu tulus. Forgive and forget. Hati tulus, tapi otak bodoh. Itu tidak Alkitabiah. Alkitabiah itu berkata begini, hati tulus tapi cerdik seperti ular. Tahu, mikir. Yesus cerdik, cerdas. Dia tahu jawabannya tepat, jawabannya luar biasa kok. Percakapan yang tadi, nggak ngawur-ngawur, bukan cuma model hati tulus, Bapak Ibu. Jadi kau harus bisa mengasihi dirimu sendiri. Yang pertama, kalau kau bisa mengasihi dirimu sendiri, baru kau bisa mengasihi sesama manusia. Nggak mudah memang. Apalagi yang nyeleneh-nyeleneh, yang narsis, yang inferiority complex, itu susah memang untuk dikasihi. Susah, jangankan dikasihi, untuk dikumpuli saja susah, Bapak Ibu. Untuk bergaul ini loh susah kadang-kadang. Tapi harus, itu kata firman. Saya balik lagi ya, saya ngomong hati-hati. Saya tidak suruh Anda untuk diam-diam, ayo kita cari orang yang kita benci, kita kumpul, kita ajak dia makan, kita nongkrong bersama dia, kita spend time setiap hari dengan dia. Tidak, itu cari penyakit namanya. Enggak loh. Ingat ya, jangan lupa. Mengampuni, mengasihi, tapi jangan lupa. Harus ingat dari mana awal mula dia bisa nyakitin dan bagaimana caranya menyakitimu. Ingat. Tapi forgive. Love. Kalau suatu ketika dia butuh bantuan, dia butuh kasih, dan kita punya kekuatan untuk itu, jangan kau balas dengan gencetan, pukulan. Kau dulu nyakitin aku, sekarang mampuslah kau. Jangan. Balaslah dengan kasih. Dulu dia injek-injek kita karena dia punya uang misalnya. Kita diinjek, dihina, dianiaya. Lalu berjalan sekian tahun, dia jatuh, usahanya kita lagi di atas. Dia butuh uang, dia pinjam sama kita. Jangan malah digencet. Mampus kau, matilah kau dalam kehinaanmu, dalam kemiskinanmu dulu ya. Kau ngata-ngatain aku dulu. Jangan. Kalau mau kasih, kalau enggak ya sudah. Tapi jangan kau balas begitu rupa. Kalau kekuatan itu di tanganmu, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kasih. Kasih dirimu sendiri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Sesama kita. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu yang mana terusan? Ini Bapak Ibu. Alkitab menulis, Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan, kalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-Ku, firman-Ku.
Balik lagi. Tadi saya tanya, coba bayangkan orang yang kau benci. Lalu saya percaya pasti cepat sekejap pasti akan keluar wajah orang, nama orang yang kau benci itu. Pasti Bapak Ibu. Mudah kok untuk mengingat siapa yang kita benci. Tapi sadarkah Anda, pernahkah Anda berpikir orang lain mungkin saat pertanyaan itu dilontarkan, yang keluar di pikiran mereka itu justru wajah kita loh. Nama kita. Siapa orang yang paling kau benci? Akan ada orang Bapak Ibu, entah siapa dan di mana dan berapa banyak saya nggak tahu. Tapi pasti akan ada orang yang dalam pikirannya keluar muka saya, nama saya. Deki, aku benci dia. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Artinya kita disakiti orang, tapi kita juga menyakiti orang Bapak Ibu. Makanya ada satu hukum, Yesus berkata begini, kalau kau mengampuni sesamamu, dosamu juga diampuni. Tapi kalau kau tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni. Jadi hari ini, ayo belajar. Firman Tuhan, perintah. Kalau kau mengasihi aku, kau akan menuruti perintahku, firmanku. Nah, firmannya, perintahnya itu memang gak enak. Susah memang, tapi harus. Kenapa? Karena ada hukum yang mengikat. Kalau kita nggak lakukan perintahnya, kita nggak lakukan firmannya, ya janjinya juga nggak akan terjadi buat kita, Bapak Ibu. Nggak bisa kita lawan perintahnya, firmannya, tapi kita berharap berkatnya turun. Nggak bisa. Mau nggak mau kita harus turun, kita harus ngikut, pasti. Dan saya mengerti, saya sadar sekali, sangat susah untuk mengasihi orang yang menyakitimu. Seseorang mungkin menggesekmu begitu rupa sampai sakit, sampai nancep di hati, di batin, di sanubari. Rasanya sampai mati tidak akan bisa hilang. Saya ngerti kok. Dalam hidup ini saya mengalami pernah ada orang-orang yang melakukan sesuatu terhadap saya, itu sakitnya luar biasa, sampai hari ini kerasa efeknya. Kerusakannya itu kerasa Bapak Ibu. Di antara kebencian, kemarahan, kekecewaan, karena ini orang yang kupercaya, orang yang dekat dengan saya. Tapi perbuatannya itu merusak sekali. Sebel, marah, benci, emosi semua jadi satu. Tapi saya juga harus memilih. Mau ku peliharakah kemarahan ini? Apakah mau ku pelihara kebencian ini? Atau harus ku lepaskan pengampunan ini seperti yang Yesus mau? Dan jujur, melepaskan pengampunan tidak gampang, tidak enak, dan kadang tidak rela. Enak banget, dia udah nyakitin, diampunin gitu doang. Enak banget, udah berbuat kayak begitu, terus berharap aku berdoa, Tuhan berkati dia, umur panjang, damai sejahtera buat dia, berkati apa yang dia kerjakan, jadi dia kaya. Enak aja. Kalau bisa, kalau boleh saya mau berdoa, Tuhan samber dia petir sampai gosong. Miskin kan, bangkrut kan, sakit kan dia. Kalau bisa Bapak Ibu. Ini ngomong jujur ya, secara daging manusia. Tapi firman gak begitu. Yesus suatu ketika memberi satu perintah, satu khotbah yang terkenal, khotbah di bukit. Dia berkata ini, ada kalau orang dunia berkata, kasihilah orang yang mengasihi engkau. Tapi aku, Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Disuruh mengasihi musuh, oh, berat Bapak Ibu. Apakah saya sanggup? No, tidak. Apakah karena saya nggak sanggup berarti tidak usah melakukannya? Tidak. Harus. Lah terus gimana? Nggak sanggup Pak? Ya saya pribadi saya juga nggak sanggup. Tapi ini saya lakukan. Saya tahu saya tidak akan sanggup mengasihi musuhku, orang yang menyakitiku, orang yang merusak hidupku, dengan kekuatanku sendiri mengasihi dia. Nggak bisa, nggak sanggup, nggak mampu aku. Jadi saya minta Tuhan. Suatu hari saya berdoa, Tuhan, saya sebut nama orang ini. Saya berdoa, Tuhan, aku marah, aku pahit dengan orang ini. Aku mau ikut perintahmu, tapi aku nggak sanggup. Tolong aku. Beri aku kekuatan untuk aku bisa mengasihi dia. Bukan hanya dengan mulutku, tapi dengan hidup tindakanku. Aku mengasihi dia dengan tindakan yang nyata.
Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Anda bisa berdoa seperti itu, meminta kekuatan Tuhan untuk mengasihi musuhmu, seperti apa yang dia firmankan, yang diperintahkan, itu doa yang tidak mungkin tidak dijawab. Dalam kasus saya, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan mampukan saya. Basuh kakinya. Yang salah dia loh. Saya basuh kakinya. Saya minta ampun. Saya layani orang ini. Sampai pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi. Dan saya tidak menyesal hari ini. Saya sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah berusaha yang terbaik dalam hidupku. Hari ini saya lepas dari segala kebencian, kepahitan terhadap orang ini. Walaupun efeknya masih kerasa, masih ada dalam hidup saya, masih sisa-sisanya masih kerasa, masih sangat luar biasa beratnya. Tapi hari saya let go. Gak ada lagi kemarahan, gak ada lagi kebencian, gak ada lagi kutuk. God, Tuhan, aku mau mengasihi dia sama seperti kau mengasihi dia. Yesus yang sama mati juga buat orang ini. Bukan cuma buat saya saja, buat orang ini juga Yesus mati, memberikan nyawanya. So, I want to love him as I love myself. And that's why I can love you. Aku bisa mengasihi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, challenge terbesar bagi kita orang Kristen itu bukan menghafal firman, bukan doa panjang-panjangan atau lama-lamaan, bukan. Tapi bagaimana kita melakukan firman perintah Tuhan. Gak mudah memang, tapi bisa. Berat, tapi bukan mustahil, bisa. Apalagi kalau Anda tahu upah yang menantimu. Contoh ya, misalnya ada orang yang tadi orang yang kau benci, yang kau bayang-bayangkan itu. Kalau saya bilang, saya akan bikin quiz, challenge. Akan ada uang 1 miliar bagi siapa saja yang bisa pura-pura, nggak usah beneran wis, pura-pura mengasihi orang yang dia benci itu selama setahun penuh. Kalau berhasil, tahun depan Desember 2022 dapat 1 miliar. Anda mau nggak? Rasanya pasti banyak yang mau. Pura-pura saja. Hati mungkin panas, hati mungkin marah, kita pura-pura. Kita mengasihi dia, kita melayani dia. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin orang tuamu, atau saudaramu, siapapun, nggak tahu. Kalau kita tahu reward yang menanti, akan mudah untuk kita melakukan hal yang berat itu. Yang jadi susah adalah waktu kita disuruh melakukan hal yang berat, tapi kita nggak tahu apa yang menanti, apa yang di belakangnya kita nggak ngerti. Berat Bapak. Jadi hari ini, yuk pahami baik-baik. Apa yang Tuhan sedang mau siapkan buat kita. Kalau Anda baca Alkitab, kalau kau mengasihi Tuhan, saya ulang baca ya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kasih Tuhan akan jatuh buat kita. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ada Tuhan Bapak Ibu, ada janji Tuhan bersama kita. Luar biasa dong. Dan semua yang Tuhan miliki berarti juga punya milik kita. Jangan lagi bingung masalah harta, tahta, dan segala macam. Semuanya datang karena itu milik Tuhan. Sama nasib kita bisa sama seperti Salomo. Ditanya, kau mau apa? Dia nggak minta nyawa musuhnya, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta apa, dia minta hikmat supaya aku bisa mengerti apa yang benar, yang jahat, yang baik, sama seperti hati Tuhan melihat jemaatnya. Sebab ini bangsa yang besar, supaya aku bisa menimbang semua yang tepat. Maka kata Tuhan begini, karena kau tidak meminta kekayaan, karena kau tidak meminta nyawa musuhmu, kesusahan orang yang menyakitimu, karena kau mengasihi mereka, maka aku akan memberikan semuanya yang tidak kau minta itu kepadamu, kuberikan juga kepadamu. Jadi hari ini Bapak Ibu, yuk kita tutup tahun ini dengan sebuah keadaan yang menang. Lepas daripada semua kegagalan duniawi kita, lepas dari segala kejatuhan kita, lepas daripada segala kesalahan kita. Kita sudah berjuang sampai di sini. So,
Jangan tutup dengan dosa yang lain. Jangan tutup tahun ini dengan kehancuran yang lain. Tutuplah dengan kebenaran. Love yourself. Dalam segala keadaanmu, dengan segala kecacatanmu, dengan segala kelemahanmu, kegagalanmu, semuanya, penyesalanmu. Love yourself. Lihat dirimu sama seperti Tuhan melihat kita. Baru kita bisa pindah. Kasihilah sesamamu. Orang yang menyakitimu bahkan, musuhmu bahkan. Nggak mudah, tapi bisa. Forgive, love, but don't forget. Baru kita bisa pindah. Love your God. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, kekuatanmu. Dengan apa? Taat. Turuti firman-Nya. Dan firman-Nya balik lagi. Kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa Tuhan bilang hukum ini hukum yang terutama? Karena dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah, muter-muter nyambung semua jadi satu. Dan kalau kita berhasil melakukan ini, janji Tuhan, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepada dia dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti semua yang dimiliki Bapa akan jadi milik kita, akan jadi bagian kita. Karena berkat itu selalu datang bersama-sama satu paket utuh dengan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hari saya berdoa, tutup tahun ini dengan kemenangan, tutup tahun ini dengan kebenaran, nikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib. Jangan pandang kehancuran dalam hidupmu, jangan pandang kesalahan dalam hidupmu, ampuni, forgive yourself, forgive others. Love yourself, love others. Tutup tahun ini dengan ucapan syukur. Tutup tahun ini dengan hati yang benar, pikiran yang benar, gambar diri yang benar. Dan kita mulai lagi tahun depan. Kita akan mulai lagi musim depan untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Sebagai hamba saya berdoa, semoga tahun ini, akhir tahun ini menjadi satu momen yang penuh berkat buat Anda dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah minggu depan dengan tema Love Your Condition. Follow akun sosial media GBI Yalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Yalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa bisa menghubungi Sekretariat GBI Yalim di nomor yang tertera berikut ini. Terima kasih sudah mendengarkan KYLIM News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Tapi saya berdoa biar firman Tuhan jadi rema buat kita, menegur kita, mengajar kita untuk mengerti dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mari kita katakan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya undang kita katakan amin yang keras untuk perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh dan kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik di kepala dan bukan ekor. Biar kami menjadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami menjadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan